Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi bersama saya Ibu Ulfa Azizah Rama pada pembelajaran IPA kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita sama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Tujuannya agar kalian dapat menyebutkan organ-organ sistem pencernaan beserta fungsinya agar kalian dapat menjelaskan proses pencernaan makanan, lalu dapat mengetahui penyakit apa saja yang terdapat pada sistem pencernaan, dan kalian dapat menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah terjadinya penyakit pada sistem pencernaan. Kegiatan yang hampir setiap hari kita lakukan adalah makan. Lalu, apakah yang terjadi pada makanan yang kita makan? Nah, ternyata makanan yang kita makan akan melalui sebuah proses di mana makanan tersebut akan berubah bentuk dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil atau halus, yang dimana proses tersebut tadi disebut dengan proses pencernaan makanan. Nah, sistem pencernaan makanan disebut juga dengan pengubahan molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim dan juga organ-organ pencernaan. Organ pencernaan antara lain terdiri dari rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Proses pencernaan makanan dimulai ketika makanan masuk ke dalam mulut. Di mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kelenjar ludah terbagi menjadi 3 bagian. Ada parotis, submandibularis, dan sublingualis. Nah, di dalam mulut, makanan yang masuk akan dihancurkan oleh gigi. Kemudian, makanan itu akan bercampur dengan ludah. Nah, proses pencampuran antara makanan dan ludah itu dibantu oleh lidah. Proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam mulut itu terjadi secara mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan secara mekanik adalah ketika makanan dihancurkan oleh gigi. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi adalah ketika makanan itu bercampur dengan ludah atau air liur. Mengapa? Karena ludah mengandung sebuah enzim, yaitu enzim amilase yang dapat mengubah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana atau maltosa. Penyakit pada sistem pencernaan yang biasa terjadi di mulut adalah sariawan dan gigi berlubang. Sariawan terjadi karena panas dalam pada rongga mulut atau rongga lidah dan kekurangan vitamin C. Sedangkan gigi berlubang biasanya terjadi karena kebanyakan mengonsumsi makanan yang manis atau karena tidak memperhatikan kebersihan gigi. Makanan yang sudah dicerna di mulut kemudian akan lanjut menuju organ pencernaan selanjutnya, yaitu kerongkongan yang dibantu oleh lidah. Makanan yang masuk ke kerongkongan itu disebut dengan bolus. Kerongkongan sendiri adalah saluran yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Di dalam saluran itu terdapat otot-otot sehingga membantu bolus berjalan menuju lambung secara peristaltik. Gerakannya itu gerakan mendorong dan meremas. Setelah makanan melewati kerongkongan, makanan tersebut akan masuk ke dalam lambung. Lambung adalah kantong berotot yang letaknya di rongga perut. Di lambung ini terdapat otot-otot lambung dan juga getah lambung. Getah lambungnya terdiri atas asam klorida, enzim pepsin, dan juga renin. Proses pencernaan di dalam lambung terjadi secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekaniknya ketika otot-otot lambung itu mengoyak bolus, sedangkan pencernaan kimiawinya adalah ketika bolusnya bercampur dengan getah lambung, yaitu HCl, pepsin, dan juga renin. HCl atau asam klorida ini berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama dengan makanan. Pepsinnya berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, dan renin fungsinya untuk mengendapkan protein kasein yang terdapat pada susu.
Di dalam lambung, penyakit yang biasa terjadi adalah gastritis, yaitu peradangan pada dinding lambung akibat kebiasaan makanan yang tidak higienis dan juga kandungan HCl yang terlalu tinggi. Lalu ada penyakit tukak lambung, yaitu terkikisnya dinding lambung, dan ada penyakit MAH, yaitu peradangan pada lapisan dinding lambung yang disebabkan karena stres, naiknya asam lambung, kebiasaan makan yang tidak teratur, dan juga makan makanan yang terkontaminasi oleh bakteri atau makanan yang tidak higienis. Pencernaan yang terjadi di lambung ini akan mengubah bolus menjadi kimus. Kemudian kimus akan keluar dari lambung melalui otot sphincter pylorus menuju ke usus halus. Setelah makanan keluar dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Di usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Usus halus adalah saluran yang panjang dan bergelantungan. Panjangnya kurang lebih 7,5 meter. Terdiri dari 3 bagian. Ada usus 12 jari atau duodenum, ada usus kosong atau jejunum, dan ada usus penyerapan atau ileum. Nah, di dalam usus halus ini terjadi pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh senyawa-senyawa kimia yang ada di usus dan juga kelenjar pencernaan, yaitu hati dan pankreas. Hati mensekresikan sebuah cairan yang berasal dari kantong empedu yang fungsinya itu untuk mengemulsi lemak dan juga menetralkan asam. Kemudian pankreas letaknya di bawah lambung. Dia dapat mengeluarkan cairan atau getah pankreas yang terdiri dari air, garam, sodium bikarbonat, dan enzim. Enzimnya itu ada enzim amilase, lipase, dan tripsin. Enzim amilase digunakan untuk mengubah karbohidrat menjadi maltosa, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan tripsin digunakan untuk mengubah protein menjadi polipeptida. Makanan yang sudah dicerna, yang telah dicerna, kemudian akan siap untuk diedarkan oleh darah. Di usus halus ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang dilakukan oleh jonjot khusus atau villi. Villi tersusun atas pembuluh darah, pembuluh limfe, dan juga sel epitelium. Zat-zat seperti asam amino, glukosa, vitamin, dan mineral akan diserap oleh pembuluh darah yang berada pada villi. Darah yang mengandung sari-sari makanan tersebut kemudian akan diedarkan menuju ke hati untuk disimpan. Kemudian yang lainnya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Makanan yang tidak tercerna dan tidak terserap di usus halus kemudian akan dibawa menuju usus besar. Usus besar atau kolon merupakan saluran terakhir pada sistem pencernaan. Kolon ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada kolon ascendens yang naik, ada kolon transversum yang datar, dan ada kolon descendens yang turun. Nah, di bagian usus besar ini juga terdapat otot-otot sehingga membantu feses untuk didorong. Kemudian di usus besar ada yang dinamakan dengan sekum. Sekum adalah bagian usus besar yang berseberangan dengan usus halus. Di ujung sekum ada tonjolan yang disebut dengan umbai cacing. Kemudian di bagian ujung dari usus besar itu dinamakan dengan rektum. Rektum adalah tempat penyimpanan feses sebelum dikeluarkan di anus. Jadi feses itu sementara ditampung di bagian rektum. Di usus besar, proses yang terjadi adalah penyerapan air dan juga pembusukan sisa-sisa makanan. Pembusukannya itu dibantu oleh bakteri E. coli. Kemudian setelah penyerapan air selesai, kemudian pembusukan selesai,
Sisa makanan tersebut menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Penyakit yang menyerang usus antara lain diare. Diare disebabkan oleh infeksi akibat bakteri atau protozoa yang menyerang usus yang menyebabkan gerak peristaltik usus itu meningkat sehingga penyerapan airnya berkurang yang menyebabkan feses menjadi cair. Kemudian apendisitis atau usus buntu di bagian umbai cacing akibat infeksi bakteri pada bagian appendix atau umbai cacing biasanya diakibatkan karena makanan terjebak dan tidak dapat keluar sehingga bagian umbai cacingnya membusuk dan meradang. Kemudian ada penyakit sembelit yang sembelit itu biasanya susah buang air besar atau fesesnya keras karena kebiasaan menunda buang air besar, kemudian kurang makan makanan yang berserat, penyerapan air di usus besarnya tinggi sehingga fesesnya menjadi keras. Selesai sudah pembelajaran kita tentang sistem pencernaan. Dari pembelajaran ini, kita sudah mengetahui apa saja organ pencernaan, bagaimana proses pencernaan makanan, serta penyakit-penyakit yang dapat menyerang organ pencernaan. Dengan begitu, mari kita sama-sama jaga organ pencernaan kita dengan selalu melaksanakan pola hidup sehat, pola makan yang teratur, makan makanan yang seimbang, makan makanan yang bergizi, dan pastikan selalu makanan yang kalian makan adalah makanan yang bersih dan higienis. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.